dipersembahkan oleh Kita melanjutkan perbincangan mengenai budaya demokrasi di Indonesia. Pak Karding, evaluasi untuk pemilihan umum secara langsung seperti apa sih, Pak? Ya, pemilihan secara langsung ini banyak yang punya peran. Ya. Yang punya peran. Dari sisi penyelenggara pemilu, KPU dominan. Oleh karena itu, kalau mau pilihan langsung bagus, KPU-nya harus betul-betul profesional dan punya integritas, tidak boleh main-main. Yang kedua, Kementerian Dalam Negeri dalam verifikasi data pemilu itu kan kuncinya di sana. Itu juga selama ini kan klasik bermasalah terus-menerus. Lalu yang ketiga, partai politik. Yang keempat baru rakyat. Nah, ini semua harus didorong sedemikian rupa menghindari beberapa hal yang selama ini pengalaman kita ya. Mengemuka dalam pemilihan langsung. Apa yang mengemuka dalam pilihan langsung? Yang pertama adalah kekuatan uang. Jadi orang memilih itu pasti urusannya NPWP. Nomor piro, wani piro. Nomor berapa, berani berapa. Nah, ini yang tidak dikehendaki oleh demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu standing point-nya adalah kita musyawarah lalu mufakat. Nah, tetapi karena ini sudah berjalan dan ini dianggap paling demokratis itu voting, walaupun ada kecenderungan manipolitik, tekanan dan sebagainya, ini yang harus dihindari. Permainan-permainan, makanya sekarang banyak anaknya pejabat tertentu jadi DPRD di mana, DPR RI di mana. Pastilah kalau ini dilihat sementara kualitas belum tentu sebaik yang ada. Nah, sebenarnya forum pilihan langsung ini adalah memilih pemimpin yang memiliki kualitas yang baik dan rakyat tersambung bahwa orang ini baik. Nah, problemnya kita orang-orang aktivis, orang-orang yang memiliki kemampuan ini tidak cukup punya dana untuk beriklan, untuk berpromosi dan untuk membangun tim yang hebat, makanya mereka selalu tumbang. Nah, ini yang harus dalam hal pemilihan langsung ini. Nah, oleh karena itu, kalau saya sih, kalau kita kembali ke Pancasila, terutama, sebenarnya dijelas dikatakan di sana. Standingnya itu musyawarah dulu, baru mufakat. Makanya kami di partai-partai, misalnya di mana, di partai kami itu, kami ingin mendorong bahwa diupayakan dulu musyawarah. Dalam hal tidak tercapai musyawarah lah, baru diadakan voting. Voting pun harus jelas. Voting itu semuanya baik, itu yang di voting. Jadi bukan satu jelek, satu baik yang di voting. Satu hitam, satu putih yang di voting, itu yang nggak boleh. Nah, itu kalau demokrasi ini mau dikawal. Nah, inilah yang selama ini yang terjadi, yang masih kekurangan kita. Walaupun dalam hal pelaksanaan, demokrasi prosedural kita cukup baik. Tetapi demokrasi substansi, apalagi kita mau bicara membangun tradisi demokrasi yang sesungguhnya, nggak boleh. Harus. Ada satu masalah juga, Pak, ini dalam pilkada ini nanti begitu ya, terkait calon tunggal begitu, fanatisme terhadap satu calon, calon yang lain sepertinya skeptik apakah akan menang begitu, akhirnya melahirkan juga fenomena calon boneka begitu. Ini seperti apa sih, Pak, dinamika dan seharusnya kita bersikap? Memang konstruksi undang-undang kita seperti itu. Jadi sebaiknya memang begini, sebaiknya kontestasi itu perlu ada, tetapi juga jangan dipaksa. Karena kalau dipaksa, jadinya partai politik itu memasang calon boneka kan. Nah, kalau calon boneka artinya asal ngambil, seleksinya juga sembarangan dan lain sebagainya. Tidak berdasarkan kualifikasi yang jelas. Oleh karena itu, solusinya adalah ke depan kalau memang ditemukan calon seperti ini, harus ada forum baru yang khusus memilih ini. Apakah dijustifikasi tidak harus lagi dengan pilihan lawan kosong? Mungkin kan ada perwakilannya di DPRD, ya dipilihlah di DPRD sana. Kalau dia cuma sendiri, ya dipilih secara mufakat di situ, ya kan? Nah, kalau memang nggak ada yang berani maju, ya karena sekarang ini memang semakin canggih kan, orang bisa dilihat, oh ini tingkat kemenangannya tinggi, yang nggak usah penting. Semua partai ke situ. Karena survei, ya kan. Nah, jadi itu yang saya bilang bahwa memang sistem
demokrasi kita lewat undang-undang ini juga tetap harus kita perbarui. Ya, kasus apa namanya, lawan kosong ini. Tapi di pilkada sebenarnya terjadi. Seseorang lawan kosong, banyak juga yang menang kosong ini. Ya, baik Pak. Ini kita bahas lagi demokrasi dari rakyat untuk rakyat. Untuk rakyat ini apakah juga terkolerasi begitu demokrasi dengan kesejahteraan, peningkatan kesejahteraan itu yang utamanya Pak. Kita bahas di segmen berikutnya. Kami akan kembali, tetaplah dalam dialog 4 Pilar MPR RI.